Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ibu tadi sudah masuk ke Zoom, namun hanya satu orang saja tadi Ibu lihat, dan belum bisa share dokumennya ya. Jadi untuk sementara Ibu kirim video seperti biasa. Insya Allah minggu depan dan seterusnya kita lakukan kuliah secara offline ya, atau tatap muka, mengingat jumlah mahasiswa yang kurang dari 25. Oke, di sini secara manual ya Ibu video. Ya nggak apa-apa lah ya teman-teman ya, mohon maaf sebelumnya fasilitasnya juga masih belum bisa dikirim slide presentasinya. Jadi di sini Ibu membahas secara singkat saja untuk memperpendek video. Di sini teman-teman nanti bisa tanya jawab juga ya. Nah, sebelumnya Ibu kemarin minggu lalu ya memberikan tes awal. Tes awal itu bertujuan untuk literatur pemahaman teman-teman sampai di mana, dengan diberikan soal kemudian dibebaskan untuk menjawab soal dengan metode apa saja. Kebanyakan menggunakan internet ya untuk menjawabnya. Nah, di situ kelihatan teman-teman yang menjawab secara langsung atau maksudnya yang menjawab copy paste dari internet itu nggak apa-apa juga, asalkan nanti menyimak pemahamannya. Ada juga yang membaca dulu kemudian ditulis dengan kata-kata sendiri. Nah, itu Ibu lebih appreciate yang itu ya, karena dia sepertinya walaupun bahasanya dengan sendiri tapi dia istilahnya menyaring atau membaca terlebih dahulu. Nah, nggak apa-apa, namanya tes awal ya. Nah, ini untuk silabusnya kita ada pengantar, statistika, definisinya statistik dan statistika, kemudian ada populasi dan sampel, data primer dan data sekunder, data kuantitatif dan kualitatif. Nah, nanti ini data-data ini kalian bisa pakai nanti pas di skripsi atau KKP ya, nanti membahas data kualitatif itu apa, data kuantitatif itu seperti apa. Nanti kita akan bahas di slide seterusnya atau selanjutnya. Nah, ini definisi statistika. Di sini apa sih bedanya statistika dan statistik? Intinya statistika itu adalah ilmunya, yang ilmu tentang cara mengumpulkan, mengorganisasikan, meringkas serta menyajikan data. Statistik. Nah, di sini kelihatan statistik itu apa? Statistik itu adalah datanya. Oke ya. Nah, kalau di sini dijelaskan juga statistika deskriptif dan inferensi. Ini nggak apa-apa, ini nggak terlalu kita bahas, soalnya nanti di semester atas juga teman-teman membahasnya. Nah, ini definisinya tadi ya, definisi statistik. Ibu ini rekam manual ya, biasanya kan Ibu ngerekam di slide-nya ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, sama aja kan kelihatan juga. Nah, jadi statistik itu dari bahasa Latin ya, bla bla bla, banyak ya bisa dibaca. Nah, jadi statistik itu merupakan data teman-teman, singkatnya. Fungsinya itu seperti apa? Dia juga berfungsi sebagai bank data, bahan QC control, ya bisa tentunya juga untuk bahan analisis, bahan untuk memecahkan dan membuat keputusan. Volumenya bentar. Udah ya. Oke. Nah, bagaimana cara pemberian nama statistik? Ya, caranya banyak ya, ada macam-macam, tergantung atau berdasarkan ruang lingkup bahasannya atau datanya. Contohnya ada statistik sosial, berarti dia mengenai sosial, statistik pendidikan, berarti dia mengenai data pendidikan, dan seterusnya sampai statistik kesehatan. Berarti dia mengenai data-data kesehatan ya, disebut statistik kesehatan. Bagaimana pembagian statistika bila ditinjau dari cara dan hasil pengolahan datanya? Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan di depan ya. Berdasarkan cara dan hasil pengolahan datanya, statistika dapat dibagi menjadi dua bagian teman-teman. Yang pertama ini, statistika deskriptif dan inferensi. Kalau bedanya, deskriptif itu dia meringkas dan menyajikan data sehingga menjadi statistik, jadi data. Jadi dia meringkas dan menyajikan clue-nya. Nah, kalau untuk statistik inferensi, dia menduga atau menghipotesis ya, parameter melalui statistik. Jadi dia menguji hipotesis nih. Di sini clue-nya hipotesis atau generalisasi statistik menjadi parameter. Ada beberapa macam statistika inferensi bila ditinjau orientasi asumsinya. Nah, ini jadi inferensi ini dibedakan lagi menjadi dua teman-teman nih.
turunan dari inferensi itu ada statistika parametrik dan non parametrik. Ini untuk pemahaman awal saja ya teman-teman ya, jadi macam-macamnya. Nah, jika dilihat dari gambar ini nih, teman-teman bisa lihat ya, statistik itu apa, populasi itu apa. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, jadi populasi itu atau parameter ya disebutnya adalah karakteristik keseluruhan data. Untuk sampel atau disebut dengan statistik, nih, dia merupakan ringkasan data yang mencirikan karakteristik suatu sampel. Atau contohnya ya. Jadi sini ada teman-teman pembahasannya. Sampel sebagian dari populasi yang karakteristiknya atau statistik akan digunakan untuk memprediksi karakteristik populasi. Jadi di sini sampel itu sebagian dari populasi. Nah, ini membedakan statistik dan parameter ya. Jadi ini biasanya dalam lambang nih teman-teman. Ini lambang populasi, ini lambang dari statistik sampel. Tapi di sini lihat ya, ada range atau rata atau mean, proporsi, ini simpan baku, ini dibahas nanti di pertemuan berikutnya ya, korelasi dan sebagainya ini. Nah, ini lambangnya ini untuk populasi, ini untuk sampel, parameter atau statistik. Ini teman-teman nanti bisa mempause videonya ya, atau kalau belum melihat semuanya. Nah, di sini juga dibahas apa yang dimaksud dengan variabel atau ubahan. Variabel itu adalah karakteristik umum sebagai sebutan bagi sesuatu yang menjadi perhatian pengamatan yang masih terbuka dan bisa beragam, atau variatif isinya ya, atau datanya bervariatif. Nah, untuk data itu sendiri apa? Data itu adalah sekumpulan dari fakta sebagai isi dari sebuah variabel itu yang masih perlu diolah dan dimaknai sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang ringkas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ini jadi nanti kesimpulannya data berupa kualitatif atau kuantitatif, jadi dia bermakna, ada maknanya. Nah, kemudian kita masuk ke data primer dan sekunder. Apa itu data primer, apa itu data sekunder? Nah, di sini data primer itu faktual dan asli. Jadi si data primer itu jika nanti teman-teman melakukan penelitiannya, dia berasal dari peneliti pertama. Kelihatan nggak teman-teman nih? Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya. Ini ya keywordnya di situ. Nah, jadi untuk proses pengumpulan data itu langsung di lapangan. Data primer ini didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Jadi si peneliti ini aktif untuk mendapatkan data dengan cara bisa wawancara, observasi. Nah, ini data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, bisa juga wawancara langsung, dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Nah, si data primer ini dia lebih membutuhkan sumber daya seperti dia waktu, tenaga, dan biaya yang lumayan ya, karena dia mencari tahu sendiri, aktif sendiri untuk memperoleh data tersebut. Nah, dia selalu spesifik. Nah, ini bisa dibaca ya teman-teman ya, data primer itu lebih spesifik daripada sekunder karena dia selalu sesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Data primer ini biasanya dapat mengontrol atau menentukan kualitas dari penelitian. Nah, dia masih dalam bentuk mentah. Ini sengaja Ibu jabarkan ya, jadi teman-teman bisa menulis atau membaca langsung apa itu data primer. Keyword-keywordnya di sini. Nah, dia lebih valid dan akurat. Pada data primer biasanya mengacu pada data real time atau data yang terus berkembang setiap waktu. Ini untuk data primer karena kan diupdate ya, berupa dari tadi observasi, wawancara, jadi dia datanya berkembang atau selalu update. Nah, ini untuk data sekunder. Apa bedanya? Data sekunder ini hasil analisis dan interpretasi. Interpretasi ini adalah penyajian ya, atau pemaparan dari data primer atau data yang berkaitan dengan masa lalu. Jadi dia berasal dari peneliti sebelumnya. Proses pengumpulan data
dia tidak langsung ke sumbernya. Jadi dari apa si data sekunder ini dapatnya? Nah, jadi proses pengumpulan data sekunder ini lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan karena si peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah. Jadi dia bisa lihat di buku, lihat di artikel jurnal, catatan internal, organisasi dan lain sebagainya. Jadi dia hanya mendapatkan dari melihat ya di buku, di data-data yang sudah ada. Jadi sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, tenaga dan biaya relatif tidak begitu besar dan dia juga cepat dan mudah. Data sekunder ini ya tentunya lebih praktis ya, murah dan cepat didapatkan karena bisa diperoleh dari berbagai macam sumber dengan akses yang mudah karena dia langsung bisa melihat data tersebut. Tentunya juga mencari dan memilih data yang valid ya. Tidak spesifik dan tidak mempunyai kontrol terhadap data karena peneliti merupakan tangan kedua. Nah, ya. Kemudian apalagi data sekunder tidak spesifik untuk kebutuhan peneliti serta tidak memiliki kendali untuk menentukan kualitas data. Jadi dia sudah berbentuk informasi, sudah terjadi pengolahan data. Nah, data sekunder ini merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya karena kan sudah ada dipublish ya, dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi